Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemikir kontemporer yang saya kagumi adalah Muhammad Abid Al-Jabiri yang meninggal pada tahun 2010 ya. Beliau pemikir yang berasal dari Maroko, dari Maghrib, dan mengajar sampai meninggal di Jamiat Muhammad Al-Khamis di Rabat di Maroko. Al-Jabiri punya sumbangan yang penting di dalam pemikiran Islam kontemporer karena dia mengenalkan konsep yang disebut dengan kritik atas akal Arab garis miring Islam. Nah, istilah kritik di sini penting kita pahami dengan tepat. Kritik itu bukan dalam pengertian kritik kita mencela atau mencemooh. Nah, dalam pengertian Al-Jabiri, kritik bukan seperti itu. Kritik artinya adalah seperti di dalam bahasa Arab, kata kritik dalam bahasa Arab itu adalah an-naqd. Dari kata kerja naqda yang kudu naqdan, artinya secara harafiah naqda itu artinya adalah memilah-milah, atau di dalam tradisi pembuatan emas, nakoda itu artinya adalah memanggang suatu metal, dipanggang supaya unsur-unsurnya itu terpisah satu dengan yang lain. Yang misalnya ada emasnya terpisah dari unsur-unsur yang lain. Jadi memisahkan antara yang baik dengan yang tidak baik. Itulah istilah kritik sebetulnya, secara harafiah dalam bahasa Arab. Nah, kritik di sini difahami oleh Al-Jabiri selain dalam pengertian tadi itu memisah-misahkan itu mana yang baik, mana yang buruk, juga dipahami dalam pengertian menelusuri cara kerja suatu pemikiran ya. Nah, Al-Jabiri mengenalkan konsep kritik ini di dalam melihat sejarah pemikiran Islam atau Arab terutama. Dia mengenalkan konsep tentang akal Arab ya, bahwa akal Arab ini sangat menentukan akal Islam juga karena Islam berasal dari Arab. Nah, akal Arab oleh Al-Jabiri dipandang sebagai akal yang punya cara kerja tertentu. Setiap akal ya, akal manapun, akal Arab, akal Eropa, akal Barat, akal seterusnya, itu punya cara kerja sendiri yang dia sebut dengan istilah al-aliyat ya, cara kerja sebuah akal. Nah, akal Arab itu kan kategori besar. Di dalam akal Arab ini ada akal-akal turunan yang sifatnya banyak, ada subakal. Ada akal yang berkembang di kalangan orang-orang ahli fikih misalnya. Kalangan ahli fikih, ahli hukum Islam, mereka itu bekerja dengan suatu akal tertentu, suatu cara berpikir tertentu, atau episteme, istilah yang dipakai oleh pemikir muslim yang lain yaitu Muhammad Arkun. Nah, setiap tradisi pemikiran dalam Islam itu mempunyai cara kerja berpikir tertentu, punya akal, tipe akal sendiri. Makanya dia mengenalkan misalnya ada 3 jenis operasi akal ya dalam sejarah pemikiran Arab Islam ya, yaitu akal bayani, akal burhani, akal irfani. Akal bayani itu akal yang dicirikan dengan antara lain ciri-cirinya adalah dia itu berbasis kepada suatu teks dan menjelaskan teks. Jadi bayan artinya menjelaskan kan. Itu akal yang cara kerja berpikir yang dominan di kalangan para ulama atau sarjana ahli fikih atau hukum Islam ya. Itu dicirikan dengan cara kerja bayani itu. Kemudian cara kerja yang lain, akal yang lain adalah burhani, yang artinya adalah membuktikan suatu statement dengan suatu demonstrasi yang rasional. Jadi Anda punya statement, Anda harus membuktikan secara rasional statement itu. Itulah cara kerja atau akal yang bekerja di kalangan para teolog atau para filosof ya. Filosof Muslim atau Arab. Orang-orang seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dan sebagainya itu bekerja dengan akal ini.
Nah, akal terakhir adalah akal irfani. Ini akal yang basisnya adalah intuisi. Bukan penalaran rasional, tapi intuisi. Itu akal yang bekerja di kalangan para mistikus atau sufi-sufi. Itu cara kerjanya adalah memakai intuisi. Nah, apa sumbangan yang penting dari Al-Jabiri di dalam pemikiran Islam kontemporer? Ya, pertama dia mengenalkan teori mengenai akal dan mengenai soal tipe-tipe akal dan konsep mengenai kritik tadi itu dalam pengertian mencari landasan bagaimana suatu pemikiran itu bekerja. Nah, sumbangan Al-Jabiri yang penting adalah dengan teorinya mengenai akal dan mengenai proses berpikir itu, dia ingin mengatakan bahwa setiap tahapan di dalam sejarah pemikiran Islam itu kita harus lihat bagaimana tipe cara berpikirnya. Nah, cara berpikir tertentu itu punya karakter, ya. Nah, kalau dalam suatu zaman tipe berpikir tertentu terlalu dominan, maka biasanya ada kecenderungan tertentu yang juga menonjol di situ. Misalnya di dalam corak berpikir yang memakai akal bayani, itu memang kecenderungan yang dominan di situ adalah cara berpikir yang tekstualistik. Karena akal bayani itu adalah akal yang basisnya adalah teks dan menerangkan sebuah teks, explication of the text. Nah, peradaban atau sejarah yang di situ dominan akal bayani, dan saya kira sekarang ini masyarakat Islam memang didominasi oleh akal bayani. Nah, peradaban yang di situ dominan akal bayani, kecenderungan tekstualistik biasanya sangat kuat, harafiah, ya, memahami ajaran itu harafiah. Nah, bagi Al-Jabiri ini mengganggu proyek Renaissance atau Nahdoh, kebangkitan bangsa Arab. Karena akal bayani ini sifatnya konservatif, harafiah cara berpikirnya, tidak kreatif karena cenderung mengikuti apa yang sudah ada sebelumnya. Mengikuti sunnah, karena itu teori sunnah tradisi itu penting dalam akal bayani. Nah, Al-Jabiri mencoba sebetulnya kalau bangsa Arab atau bangsa Islam, bisa kita katakan begitu, ingin mencapai kebangkitan, maka dominasi akal bayani yang terlalu atau dikarakterisasi atau dicirikan dengan kecenderungan tekstualistik ini dan cenderung taklid ini, itu harus dikoreksi, diimbangi dengan akal-akal yang lain, akal yang lebih rasional seperti akal burhani misalnya, atau akal yang lebih mengandalkan kepada spirit dan intuisi yang merdeka seperti tercermin di dalam akal irfani. Itu sumbangan dari Muhammad Abid Al-Jabiri yang saya kira penting untuk generasi kita sekarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.